Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat dan kata-kata suci ini kepada Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk berterima kasih, bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari pertama kita lahir di muka bumi ini sampai hari ini, di mana Allah masih memberikan kita umur terlalu banyak melimpah. Allah berikan nikmat dari makanan, minuman, air, oksigen dan apapun yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan. Dan rezeki tersebut terus akan Allah berikan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan tugas kita adalah selain menikmati kita mensyukurinya. Alhamdulillah atas semua nikmat tersebut. Dan yang tidak kalah penting, nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan ini kita punya panduan hidup. Kita jadi tahu mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak boleh kita kerjakan. Mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, kegiatan secara umum. Dan mana yang tidak boleh biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan ini nikmat yang tidak terhingga. Dan Allah memerintahkan dalam Al-Quran agar kita bertahan dalam keadaan muslim sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan dijadikan ibadah bagi orang-orang beriman, yaitu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Semoga semua yang hadir, offline ataupun online, dikabulkan hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya dan diterima seluruh amal-amal solehnya. Dan semoga Allah juga menyatukan kita kelak di surga Firdausya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu kita ini. Allahumma amin. Melanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita masih dalam kitab jihad, bab baru. Bab yang ketiga, anjuran mengeluarkan nafkah atau biaya peperangan, membekali pasukan, dan juga mengurus keluarga mereka. Sebelum kita masuk ke hadis-hadis yang kita baca, seperti biasa, dari judul ini coba kita ambil dulu hikmah dan ilmunya. Dari hadis atau dari bab ini, dan hadis-hadis yang kita bahas di dalamnya nanti, khusus membahas bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakkan hatinya untuk mengeluarkan apa yang mampu mereka keluarkan dalam hal mendukung peperangan kaum muslimin. Dan kalau terjadi peperangan yang benar tentunya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti teman-teman kita di Palestina sekarang, itu sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan semampunya, kita mampu dengan harta, kita berikan. Kita mampu dengan makanan, kita berikan. Pakaian, kita berikan. Yang tidak mampu sama sekali, maka tetap mereka berusaha untuk mendukung. Minimal dengan doa misalnya. Begitu juga dengan, di sini ada bahasannya, selain mengeluarkan nafkah untuk membekali para pasukan atau prajurit, juga mengurus keluarga mereka. Jadi mengurus keluarga jauh lebih luas bahasannya, karena kalau membekali peperangan itu hanya peperangan kalau terjadi. Kalau peperangan sudah selesai berarti sudah selesai juga kesempatan untuk meraih pahala itu. Tapi mengurus keluarga para mujahidin ini berlaku sepanjang masa. Karena orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mereka sedang di medan perang atau mereka sudah wafat, kemudian kita sibuk mengurusi keluarganya, istri dan anak-anaknya, maka masuk dalam bahasan kita dalam bab ini. Itu akan mendapatkan pahala jihad juga sebagaimana yang dilakukan oleh mujahid yang telah wafat tadi, yang sedang kita jadikan target keluarganya. Ini gambaran umum dulu tentang masalah judul kita. Kita akan masuk hadis pertama, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, dalam bab ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 1236 dari awal kita belajar. Riwayat ini berbunyi dari Khuraim bin Fatik atau bin Fatik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutibat lahu bi 700 di'fin." Barang siapa memberikan nafkah di jalan Allah, dicatat untuknya sebanyak 700 kali lipat kebajikan. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga At-Tirmidzi, dan dia berkata hadits ini hasan. Dan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, juga Al-Hakim menyatakan sahih sanadnya. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita ambil dua pelajaran penting. Yang pertama, adanya anjuran dan motivasi dalam hadis Nabi SAW ini untuk berinfak di jalan Allah. Dan di sini berinfak jalan Allah umum. Bisa masuk
berinfak untuk membantu orang fakir miskin, untuk silaturahim keluarga, misalnya melunasi utang orang-orang, ataupun membiayai pasukan perang. Riwayat yang pertama ini masih lebih umum. Ya, tetapi yang sedang dititik beratkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah, penulis buku kita ini, sengaja dimasukkan di sini agar motivasi muslimin jangan sia-siakan kalau ada peluang jihad untuk berinfak dengan harta. Dan sampai hari ini tentunya kita masih punya peluang besar untuk meraih keutamaan yang disebutkan dalam hadits ini, karena teman-teman di Palestina masih menghadapi itu. Berulang kali kami ditanyakan di majelis-majelis kami tentang apa rahasia Allah Subhanahu wa taala, kenapa teman-teman kita di sana belum diberikan kemerdekaan dan kemenangan. Setiap hari ada saja korban yang jatuh, bahkan jumlahnya sudah tidak terhitung lagi. Yang kepalanya putus, yang badannya hancur, yang hartanya habis ya. Dan seperti langganan harian pasti akan ada berita si fulan meninggal atau si fulan meninggal. Maka jawaban kami, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melirik ini dengan kacamata dunia, kita akan merasa kasihan, kita akan merasa prihatin, ya, atau kita berpikir hal-hal yang lain, sifatnya duniawi. Tapi ini harus kita lihat dengan kacamata agama. Kalau dalam gambaran agama, justru ini adalah kebaikan buat mereka, karena Allah memberikan peluang buat mereka untuk mati syahid. Mendapatkan keutamaan mati syahid yang bisa menyelamatkan 70 keluarganya sehingga masuk bersama ke dalam surga, diampuni semua dosa-dosanya di awal darahnya menetes, kemudian tidak akan ditanya lagi pertanyaan mungkar nakir di kuburan, tidak ada lagi timbangan amal karena semua dosanya dimaafkan kecuali hutangnya, dia masuk surga tanpa hisab, dia masuk surga tertinggi, ya, derajatnya setelah para nabi-nabi. Semua keutamaan dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain mungkin yang belum kami sebutkan, itu memang didapatkan harus terbunuh. Harus mati. Nah, mati itu prosesnya kayak sekarang. Ya kena bom, ya ditusuk musuh, ya ditembak, ya memang harus begitu. Dan itu memang begitulah mati syahid. Tanpa ini tidak bisa kita mendapatkan mati syahid di jalan Allah. Makanya kita tidak bisa lihat dengan kacamata dunia. Kalau kita lihat itu kita mengatakan, oh kasihannya, oh inilah dan segala macam. Padahal sebenarnya memang begitu untuk mendapatkan mati syahid. Dari masa Nabi Muhammad SAW di perang Badar, terbunuhnya 60 orang mati syahid. Dari 314 orang yang ikut berperang, perlu Bapak Ibu garis bawahi, 314 semuanya berharap mati syahid. Tapi Allah memilih 60 saja. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Liyattakhidha minkum syuhada." Allah akan pilih di antara kalian siapa yang ingin mati syahid. Jadi kalau Bapak Ibu masuk medan perang, lagi terjadi jihad misalnya, maka mungkin kita tidak akan meninggal. Kecuali yang memang Allah pilih. Karena memang dia ingin sekali, menggebu-gebu hatinya ingin mati syahid. Di perang Uhud ada 700 pasukan muslim ikut berperang, semuanya berharap mati syahid. Tapi yang Allah pilih hanya 70 saja. Dan memang kalau kita dengar riwayat-riwayat tentang jenazah kaum muslimin yang mati, ya, diantaranya Hamzah, itu kan waktu Nabi SAW lihat, Nabi sempat meneteskan air mata karena memang hidungnya terpotong, dadanya terbelah, darah semua di muka dan dadanya. Tapi setelah itu Nabi SAW mengatakan sesungguhnya aku diperlihatkan Hamzah sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga. Dan dia sayyidus syuhada, pimpinan para syuhada. Jadi fisik tidak berpengaruh lagi. Sekarang dia sudah merasakan kenikmatan yang dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah kami pernah sampaikan Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang terbunuh di perang Uhud juga. Beliau mohon kepada Allah agar dijadikan orang yang pertama mati syahid. Semalam suntuk. Perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah hari Sabtu. Hari Jumatnya itu semalam suntuk tidak tidur. Hanya berdoa satu, ya Allah jadikan aku orang yang pertama mati syahid di esok hari. Dan Allah kabulkan. Orang yang pertama mati syahid di Uhud adalah Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Tidak banyak orang kenal nama orang ini, sahabat ini. Anaknya bahkan lebih masyhur, namanya Jabir. Jabir bin Abdullah. Sering diriwayatkan Jabir dari Jabir itu anaknya beliau. Tapi jelas orang ini waktu setelah dikubur oleh anaknya Jabir, maka Nabi SAW panggil anaknya sambil mengatakan, hai Jabir, mau enggak saya beritakan sesuatu tentang ayahmu? Dia mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid, diajak bicara sama Allah dari belakang hijab. Jadi tidak langsung, kecuali ayahmu. Allah berbicara langsung dan Allah mengatakan, wahai hambaku mintalah. Lalu ayahmu mengatakan, ya Allah aku ingin apa lagi? Ternyata hanya dengan ditusuk oleh musuh, hanya dengan mati, semua didapatkan. Fasilitas yang sudah dijanjikan, pengampunan dosa, peninggian derajat di surga. Pokoknya semuanya amal-amalnya diterima, dosa-dosanya dimaafkan. Ini semua didapatkan. Engkau telah menyelamatkan aku dari neraka masuk ke dalam surga. Mau apa lagi? Lalu Nabi SAW mengatakan, lalu Allah terus mengulangi kepada ayahmu
agar dia meminta. Pada saat ayahmu sudah lihat tidak ada lagi peluang kecuali harus meminta, maka dia minta agar dihidupkan, dikembalikan di dunia untuk terbunuh lagi yang kedua kalinya. Jadi bukan untuk kembali kumpul sama istri sama anaknya atau ke makanan favoritnya, tapi bagaimana dia terbunuh. Justru prosesi ditusuknya itu, prosesi kena pelurunya itu yang dia harapkan. Karena dengan terkena itu, maka dia dapat semua apa yang dijanjikan. Dan Allah maha benar dengan janjinya. Kalau Bapak Ibu mau lebih jelas nanti tinggal searching di Google kisah Abdullah bin Haram. Anda akan temukan seperti yang saya sampaikan. Kisah Abdullah bin Haram gitu ya. Kisah wafatnya dan masyhadnya Hamzah ya. Itu semua penyampaian Nabi SAW tentang keutamaannya. Ini pernah kita sampaikan tablik akbar serial sahabat di Blok M berhubungan dengan kisah-kisah sahabat ini. Begitu juga dengan meninggalnya Khuwairi, salah satu pendeta Yahudi yang mati juga di Uhud. Kemudian waktu dia syahadat, waktu duha, dia terbunuh sebelum duhur. Waktu lihat jenazahnya kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat orang yang belum pernah sujud sekalipun masuk surga, ini orangnya. Karena dia masuk Islam waktu duha, dia meninggal sebelum waktu duhur. Jadi belum ada kewajiban sholat duhurnya. Tapi sudah terbunuh di jalan Allah. Jadi memang kita harus melihat dengan kacamata agama. Kalau kita lihat dengan kacamata manusia, bisa saja orang-orang Palestina lebih beruntung daripada kita. Sekarang bagi mereka dunia jadi kecil sekali. Kita ini masih sibuk cari makanan yang suka, baju yang bagus, mengurus rumah. Mereka sudah tidak pikir itu lagi. Sudah tidak lagi pikirannya dengan dunia. Memang dunia ini fana, akan kita tinggalkan. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, sehebat apapun kita, sejauh apapun ya kita meraih prestasi dunia dari rumah yang paling bagus, kendaraan yang paling mewah, jabatan paling tinggi, akan berakhir dengan mati. Bukankah negara kita contoh, saya akan lihat negara kita sudah banyak pejabat yang mencapai derajat tinggi jadi presiden, jadi menteri, meninggal juga? Bukankah banyak pengusaha-pengusaha yang sudah punya perusahaan banyak dan sekarang mungkin dinikmati ahli warisnya juga sudah meninggal? Bukankah para olahragawan yang mungkin dulu menjadi atlet dan juara nasional meninggal juga? Dan seterusnya. Nah, orang-orang Palestina dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih justru karena hati mereka selalu menggebu-gebu ingin mendapatkan mati syahid. Berapa kali kami ajak jemaah untuk pergi umroh plus Aqsa, dan pada saat masuk di sana saya bicara sendiri sama orang-orang Palestina. Bagaimana apa yang memotivasi kalian mau tetap tinggal di sini? Jawabannya dua. Kami masih bisa ribat. Kita pernah jelaskan di bab sebelumnya masalah ribat ya, mengikat diri di jalan Allah. Karena satu hari saja sama lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Supaya dapat pahala ribatnya. Yang kedua, supaya mati syahid. Jadi mereka memang selalu turun-temurun menyampaikan ke anak-anaknya, kita mau mati syahid. Bahkan beberapa orang ibu diwawancarai setelah anaknya terbunuh, mereka senyum. Alhamdulillah dia telah dahului saya ke surga. Kira-kira kalau tidak terjadi seperti kasus Palestina, ibu-ibu mau berpikir seperti itu? Mau anaknya mati? Kan tidak mungkin. Tapi karena adanya kejadian penjajahan itu, adanya penyerangan, jadi terfikir untuk mengorbankan anak dan mati syahid dan akhirnya mendapatkan syafaat. Toh memang akhirat adalah target utama. Nah begitu cara kita melihatnya. Sehingga kita faham sebenarnya mereka lebih beruntung daripada kita. Mereka lebih beruntung daripada kita. Di perang Tabuk dalam surah At-Taubah Allah menggambarkan beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi. Itu karena Nabi bilang ayo kita jihad di perang Tabuk. Kalau Bapak Ibu mau nanti searching di Google kisah perang Tabuk. Saya sarankan baca lengkap ya. Itu peperangan Nabi SAW menggerakkan pasukan muslimin. Jumlahnya sekitar 30.000 orang menuju ke ke Tabuk. Tabuk cukup jauh. Untuk mengepung benteng Romawi waktu itu. Di bawah naungan Raja Heraklius. Tapi mereka tidak menghadapi muslimin. Intinya sebenarnya waktu itu Nabi SAW diperintahkan Allah untuk mewajibkan semua laki-laki yang mampu untuk berperang. Ada sebagian orang yang datang kepada Nabi SAW. Dan mereka itu tidak punya apa-apa, nggak punya pedang, nggak punya perisai, nggak punya kuda, nggak punya unta, nggak ada apa-apa. Tapi semangat perangnya besar, mau sekali ikut berperang. Seingat saya di ayat 91-92, ya. Ini mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong biayai kami. Kami mau berperang bersama dengan orang-orang di depan mata mereka. Yang ini naik kuda, yang ini siapkan pedang, yang ini siapkan busur dan panahnya. Mereka semangat juga pengen, tapi gak punya apa-apa. Lapor ke Nabi, ya Rasulullah, tolong bawa kami berperang. Nabi bilang, saya juga tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Maka mereka pulang dalam kondisi mereka meneteskan air mata. Sedih karena gak bisa ikut. Karena mereka tahu besarnya keutamaan mati syahid. Tetapi karena niatnya menggebu-gebu seperti itu, maka di tengah jalan, ya, pada saat mendekati lokasi Tabuk dan lagi istirahat,
Kata Nabi SAW, di kota Madinah ada saudara-saudara kalian yang tidak ada satu lembah pun yang kita lewatin, tidak ada apapun yang kita dapatkan dari perjalanan jihad ini dari sisi pahala, termasuk menakut-nakuti musuh, kecuali mereka ikut bersama kita di pahala karena mereka tertahan dengan uzur. Mereka nggak bisa pergi karena uzur. Ya. Jadi sekarang harusnya kita tunggangi kondisi Palestina itu sebenarnya. Kita berharap seperti mereka. Tapi kita punya uzur, kita nggak bisa, kita harus izin pemerintah dan tidak memungkinkan masuk di sana, sehingga pahala kita sama dengan pahala mereka. Harusnya begitu. Jadi bukan hanya terlewat begitu saja beritanya, bukan hanya sekedar menyumbang beberapa rupiah, bukan cuma sekedar itu. Tapi bagaimana kita melihat dari sisi keberuntungan bagi mereka. Karena mereka bisa lebih cepat meraih akhirat. Kan dengan kondisi seperti sekarang ini, mereka jadi kecil dunia buat mereka. Mereka jadi rindu dengan akhirat. Dan betul-betul kayak jalan pintas. Karena itu jalan pintas menuju ke surga. Orang mati saya jalan pintas. Gitu kan? Habis semuanya urusannya dengan dunia dan tidak ada lagi gangguan-gangguan dari dunia. Hanya sekedar fisiknya saja yang sakit. Dan kita sudah tahu orang kalau terbunuh. Misalnya orang ditusuk nih terus mati. Udah selesai. Dia tidak akan lagi mengatakan, aduh perut saya sakit ditusuk. Dia cerita sama kita. Nggak ada lagi. Ya sudah selesai. Prosesi kematian saya sudah pernah jelaskan hanya satu. Sakaratil maut. Proses pencabutan ruh. Hanya itu saja. Jadi nggak ada lagi orang yang ditabrak kereta api bilang kepala saya sakit. Atau yang meledak di pesawat badan saya panas. Atau dicabik-cabik ikan badan saya sakit. Nggak ada lagi itu. Ya. Kalau dia tenggelam di lautan. Karena mereka hanya melihat malaikat mencabut ruhnya. Orang beriman akan mudah. Orang kafir akan sulit. Clear. Agama sudah membukar kepada kita tentang masalah ini. Baik, itu poin pertama. Adanya anjuran untuk berinfak di jalan Allah dan partisipasi. Gitu kan. Kita tidak bisa dengan fisik, kita dengan harta. Dan beberapa poin tadi yang sudah kita jelaskan. Pelajaran yang kedua, siapapun yang ikhlas mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. 700 kali lipat. Artinya, bahasa sebenarnya apa adanya. Kita kalau menginfakkan memang kemampuan kita 1 juta rupiah, lalu kita bantu teman-teman kita yang sedang berperang, maka Allah bukan nilaikan 1 juta, tapi akan 700 kali lipat. Dan 700 kali lipat di sini bisa bermakna sesuai dengan uang yang kita keluarkan. 1 juta misalnya seakan-akan 700 juta yang kita infakkan. Atau memang kelipatan-kelipatan yang Allah hitung dengan cara Allah. Kalau sudah dengan cara Allah bukan dengan angka yang kita fahami secara manusiawi. Maka kembali kepada firman Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah kasih balasan kepada orang tanpa ada batasan. Ya. Mungkin dengan sekali kita bersedekah atau sekali kita baca ayat Al-Quran, sekali kita sholat wajib tepat waktu misalnya, sekali majelis ilmu seperti ini kita tidak tahu apa yang Allah siapkan. Mungkin Allah berikan kesehatan 1 tahun, padahal cuma duduk 1 jam misalnya, kita cuma berinfak 10 ribu, mungkin Allah berikan kita rezeki kalau kita mulai 1 tahun, mungkin kita dapat 100 juta, kita nggak tahu ya. Tapi Allah kalau sudah membalas tanpa ada hitung-hitungan lagi. Nah seperti itu cara memahaminya. Jadi 700 kali lipat ini bisa dengan letter-letternya. Berapa kita infakkan berarti dikali 700-nya. Begitu yang akan diterima di timbangan amal hari kiamat. Dan Allah maha benar dengan janjinya. Atau bahkan Allah memberikan balasan tanpa ada angka-angka itu lagi. Artinya berlipat gandanya tetap 700 kali lipat. Tapi bukan dengan nilai yang kita keluarkan. Mungkin 1 juta rupiah kita keluarin. Tapi Allah nilai lagi niatnya. Allah nilai lagi langkah kakinya. Allah nilai lagi mungkin apa gitu ya. Doa misalnya. Nah semua itu diakumulasi sehingga jauh lebih banyak daripada angka uang saja yang kita keluarkan. Kita akan masuk hadits kedua. Ada 2A dan 2B. 2A dengan sanad sahih dan ini urutan 1237 dari awal belajar. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad gaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad gaza." Barang siapa yang membekali seseorang yang akan berperang di jalan Allah, maka sungguh ia telah berperang. Dan barang siapa yang menggantikannya untuk mengurusi keluarganya dengan baik, maka sungguh ia juga dihitung telah berperang. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai. 2B-nya sekaligus saya baca karena mirip-mirip riwayatnya dengan sanad sahih dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan lafaz kata Nabi SAW, "Man jahaza ghaziyan fisabilillah aw khalafahu fi ahlihi, kataballahu lahu mithla ajrihi hatta annahu la yanqusu min ajril ghazi syai'a." Barang siapa yang membekali seorang pejuang di jalan Allah,
atau menggantikannya mengurusi keluarganya. Niscaya Allah akan mencatat untuknya seperti pahala pejuang itu hingga tidak berkurang sedikit pun dari pahala si pejuang. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, mirip dengan riwayat Ibnu Hibban, namun tidak disebutkan ungkapan khalafahu fi ahlihi atau menggantikannya untuk mengurus keluarganya. Riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, dua buah riwayat yang mulia yang lebih fokus lagi dan lebih mengerucut mirip seperti judul bab kita. Kita ambil pelajaran pertama yang bisa diambil di sini adalah adanya perintah di dalam hadis Nabi SAW ini untuk membekali peperangan. Bekal apa saja? Ya, kalau di masa dulu kuda, unta, tunggangannya lah. Kalau masa sekarang mungkin pesawat tempur, tank, atau senjatanya. Masa dulu pedang, perisai, busur panah dan segala macam. Mungkin masa sekarang pistol atau yang sejenisnya, jenis-jenis senjata mutakhir misalnya. Mungkin juga masuk dalamnya kalau di masa sekarang seperti IT ya, yang menggerakkan senjatanya tersebut misalnya, atau tenaga-tenaga ahlinya kita biayai ya. Mirip misalnya kalau pesantren, kita akan raih pahala santri-santrinya dengan cara mewakafkan tanahnya atau membangun bangunannya atau membiayai guru-gurunya gitu kan, atau membayar listriknya. Dan kan banyak sekali celah kita bisa raih pahala orang yang sedang menuntut ilmu di situ. Nah, mirip dengan itu. Jadi apapun yang berhubungan dengan peperangan, kalau kita terlibat, maka secara otomatis kita masuk dalam hadis ini. Karena mempersiapkan pasukan sama. Tentu ini pernah kita jelaskan, kalau di masa Nabi SAW, tradisi beliau sebelum berperang, maka beliau memotivasi dulu para sahabat untuk menyumbang. Didahulukan amwal sebelum anfus. Harta dulu baru jiwa. Ya. Jadi Nabi SAW tidak perang, ayo langsung pakai baju perang, langsung berangkat. Nabi tidak pernah lakukan itu. Nabi SAW lakukan adalah, beliau iklanin dulu, beliau panggil semua sahabat sampai mau nyumbang, beliau kumpulin hasil sumbangan tersebut di masjid, kemudian digunakan untuk membiayai peperangan. Jadi diberikan peluang dulu. Makanya hampir secara umum ya, ayat-ayat tentang jihad itu dimulai dengan amwalikum wa anfusikum. Harta kalian dan jiwa kalian. Jadi dimulai dengan harta gitu ya. Makanya di sini dikatakan siapa yang membekali peperangan. Ini dibahas sebelum siapa yang ikut berperang. Jadi membekalinya ini bagian daripada langkah awal untuk mendukung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah bahasakan tadi, masuk di dalamnya semua, ya apapun itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan semuanya masuk dalam membekali pasukan sama, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya anjuran untuk mengurusi keluarga mujahid. Ya. Dan di sini dikatakan bi khair. Bi khair itu maksudnya sempurna. Bukan asal-asalan. Dimasuk mana sempurna, ada bedanya Bapak Ibu sekalian. Anda kalau lihat orang miskin di pinggir jalan, ya udah kita kasih 10.000 rupiah selesai. Itu biasa saja, kita cuma kasih kebutuhan dia di saat itu. Kalau yang dimaksud dengan bi khair ini, dengan maksimal membantu orang, ibu tanya dia tinggal di mana, Bapak Ibu sekalian, kemudian ibu cari tahu kondisi anaknya, rumahnya kalau rusak ibu perbaikin, anaknya ibu sekolahkan, kemudian bulanannya ibu bantu atau ibu kasih pekerjaan kepada dia. Nah ini baru maksimal. Ya. Tentu masing-masing punya pahala, Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan membiayai dan mengurusi keluarga mujahid yang sedang berperang ataupun yang sudah mati syahid itu tanpa berhenti. Selama mereka butuh kita non-stop, bukan hanya sekali bantu. Ya, ini beda, kita pernah jelaskan di kitab zakat dan sedekah ya, tentang masalah orang yang hanya sekedar keluar dari rumahnya, kebetulan ketemu orang miskin, lalu dia kasih apa yang termudahkan pada saat itu. Dengan orang yang keluar dari rumahnya, dia sudah siapkan dan sudah niat dalam hatinya memang ingin mencari orang miskin. Jadi sudah beda niat. Yang awal hanya kena kebetulan ketemu. Artinya kalau tidak ketemu orang miskin dia tidak sedekah. Yang kedua dia memang cari. Ya kan di bidang sama supirnya mungkin. Lihat ya kalau ada orang miskin pinggir jalan tolong tunjukin saya misal. Sengaja berhenti memberikan. Ini akan beda pahalanya. Beda juga pahalanya ada orang yang memprogramkan rutin. Ini yang kita titik beratkan. Udah pokoknya rumah anak yatim yang di jalan sana. Kita sudah tahu ada 50 orang, kebutuhan beras bulanannya 50 kilo, udah kita selalu blok berasnya dari saya ya. Nah, contoh misalnya. Nah ini lebih besar lagi pahalanya, karena dia bukan hanya insidental, bukan hanya di saat itu. Tapi dalam 1 bulan, misalnya Bapak Ibu kasih sekarang di rumah anak yatim itu, ini awal bulan ya, tanggal 1 saya kasih uang untuk beras. Kan kita kayak biaya makan 1 bulan ke depan. Kalau kita meninggal di pertengahan bulan,
tetap ada bonus 2 minggu ke depannya dari uang yang kita infakkan. Kan begitu. Nah seperti itu poinnya. Makanya di sini yang dimaksud dengan membiayai dan mengurus keluarga mujahid dengan cara baik, artinya kita maksimal. Non-stop sampai mereka mampu gitu ya. Nah, kalau mampu satu keluarga alhamdulillah, bisa lebih bagus. 10 keluarga, 20 keluarga gitu ya. Kita tahu teman-teman kita sekarang di wilayah yang sedang dijajah dan diserang ini, mereka butuh sekali masjid, mereka butuh sekali pakaian, mereka butuh sekali segala macam hal. Dan itu, semua itu adalah keluarga mujahid. Semuanya. Karena semuanya lagi perang. Sehingga kita sangat mudah untuk meraih pahala ini. Karena kalau yang, misal contoh, dari Indonesia ada berangkat 10 orang diutus oleh pemerintah untuk membantu Palestina misalnya. Berarti keluarga yang dimaksud cuma 10 orang itu. Bukan yang lain, karena yang sedang pergi berperang. Tapi di Palestina sekarang semuanya itu keluarga mujahid. Jadi kita bisa milih siapa saja yang kita bantu. Nah ini poin penting untuk kita garis bawahi gitu ya. Maka selama ada peluang dan alhamdulillah kita sangat bersyukur di negara yang dimana negara kita ini mendukung kemerdekaan teman-teman Palestina dan bahkan membuka bahkan di Basnas sumbangan resmi untuk ke sana gitu ya. Nanti masalah sampai atau tidak sampai sumbangan tersebut atau nanti kapan baru sampai itu urusan belakang. Yang penting Bapak Ibu sudah menyumbang dulu. Dan selesai. Dan saya sarankan kalau sesuatu sudah dikeluarkan di jalan Allah jangan ditarik lagi ya. Ya kayak misalnya contoh, ada orang datang sekarang di majelis kita bawa proposal masjid. Ini Bapak Ibu ada masjid mau dibangun. Ya rencananya bulan depan contohnya. Kita sumbanglah semua, terkumpullah misalnya 100 juta rupiah. Pergilah dia. Ternyata dia datang menginformasikan kita di bulan depan, mohon maaf masjidnya belum selesai izinnya. Jadi kita masih tunda bulan depan lagi. Tidak usah ibu bilang dan bapak sekalian, kalau gitu uangnya saya tarik dulu deh. Nanti bulan depan saya baru kasih. Kau belum keluar izinnya. Kalau sesuatu sudah dikeluarkan jalan Allah selesai. Untuk apa ditarik lagi gitu ya. Ini poin penting untuk bisa kita garis bawahi. Kemarin waktu ada kejadian Allah takdirkan ada ujian seluruh internasional dunia ya. Visa furoda nggak keluar gitu kan. Sehingga banyak jemaah yang tidak berangkat. Saya memotivasi jemaah kami karena kami pun tidak berangkat. Maka saya mengatakan Bapak Ibu kami berikan opsi. Silakan Anda mau tarik uang Anda cash kami kembalikan. Anda yang mau ganti dengan umroh silakan. Tinggal pilih paket kami 1 tahun boleh. Anda yang mau tetap daftar tahun depan ya silakan. Tapi saran saya adalah tetap dibiarkan untuk haji tahun depan. Bukan karena travel. Tapi uang itu sudah dikeluarkan untuk Allah. Selama punya kemampuan biarin aja. Dalam 1 tahun nunggu uangnya itu terus dihitung sedekah. Kan gitu. Kenapa harus ditarik? Untuk apa? Kecuali kita darurat, sakit, butuh biaya. Harus diinvestasikan, harus bayar utang lain. Tapi kalau enggak, biarin sudah. Untuk Allah sudah lupain aja. Apalagi memang Allah menjanjikan tadi ya. Ya di hadis pertama kita yang mengeluarkan infak di jalan Allah dilipat gandakan 700 kali lipat. Itu seperti 700 kali lipat dikeluarkan. Walaupun nanti tahun depan kita baru lakukan contohnya. Nah, itu poin-poin penting yang harus kita fahami dari hadis-hadis seperti ini. Jadi usahakan selalu punya peluang untuk mendukung keluarga-keluarga para mujahidin ini. Di hadis nomor 2b penekanannya itu adalah kental sekali ya. Kalau hadis pertama tadi kan yang hadis 2a-nya itu siapa yang menggantikan untuk mengurus keluarga mujahid dengan baik, sungguh dia dihitung telah berperang. Kan global ya. Berarti bisa saja bermakna hadis 2a-nya dia seperti berperang tapi belum tentu sama pahalanya dengan orang yang sedang kita biayai keluarganya. Sekarang kan si A pergi berperang nih. Misalnya namanya anggaplah Ahmad pergi berperang. Dia tinggalkan keluarga istri anaknya. Di hadits nomor 2a, kalau kita biayai keluarganya si Ahmad ini, kita seperti berperang. Tapi tidak ada penentuan nilai pahala kan. Bisa saja pahala kita lebih kecil dari si Ahmad. Ya enggak? Karena kita yang penting urus keluarga yang dianggap seperti sudah berperang. Tapi di 2b, penekanannya adalah kalau Anda membiayai keluarga mujahid, misalnya tadi keluarga Ahmad, pahalanya sama dengan si Ahmadnya. Jadi kalau Ahmad itu misalnya dapat 1 juta pahala, kita juga dapat 1 juta pahala. Walaupun cuma kita kasih beras per hari misalnya. Walaupun kita hanya sekedar membayarin listriknya, walaupun kita biayai keluarganya kalau sakit misalnya. Nah ini semua yang dimaksudkan dengan hadits nomor 2. Makanya 2b maksud saya.
Di sini saya bacakan terjemahnya kembali. Barang siapa yang membekali seorang pejuang di jalan Allah atau menggantikannya untuk mengurus keluarganya, niscaya Allah akan mencatat untuknya seperti pahala pejuang itu. Ya, hingga tidak berkurang sedikit pun dari pahala si pejuang. Berapa pejuang itu dapat, begitu kita dapat. Artinya di sini dari hadits 2b ini syukurnya berarti kita mendapatkan sama dengan mujahid yang sedang kita berikan pahala atau yang kita biayai keluarganya. Berapapun dia dapat, begitu kita dapat. Jadi kalau kita misalnya membiayai 10 keluarga ya mujahid, maka 10 mujahid yang sedang berperang itu, baik mereka terbunuh mati syahid atau belum, akan kita panen pahalanya tanpa dipotong dari pahala mereka. Ya, mirip ini dengan pahala membuka puasakan orang kan. Kita buka puasakan orang walaupun dengan seteguk air, walaupun sebutir kurma, seharian pahala apa dia dapat kita panen pahalanya. Ini kan mudah sekali sebenarnya, cuman tinggal siapa yang mau atau tidak mau melakukannya. Baik, kita masuk sekarang hadis nomor 3 di bab yang sama dengan sanad sahih urutan 1238 dari awal belajar berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Bani Lihyan liyakhruj min kulli rajulaini rajul thumma qala lil qa'id ayyukum khalafa al-kharija fi ahli falahu mithlu ajrihi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengirim pasukannya ke Bani Lihyan. Sambil beliau bersabda, hendaklah dari setiap 2 orang lelaki berangkat 1 orang. Kemudian beliau bersabda kepada yang tidak berangkat, siapa saja di antara kalian yang mengurusi keluarga yang berangkat, maka ia mendapat seperti pahalanya. Hadits ini diriwayatkan Muslim dan juga Abu Daud dan juga selain keduanya. Riwayat ini memberikan kepada kita pelajaran yang pertama, kedudukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan kepada kita kronologis daripada riwayat ini. Pelajaran kedua, Bani Lihyan, makna ini Bani artinya suku ya, keturunan. Lihyan nama satu suku ya. Bani Lihyan ini adalah suku yang pernah mau menyerang Madinah. Lalu Nabi SAW mengutus pasukan ke sana. Ya, mengutus pasukan ke sana. Sehingga Nabi SAW atau dikenal di sini dengan peperangan Bani Lihyan. Peperangan Bani Lihyan. Seingat saya terjadi di tahun 2 Hijriyah ini. Jadi peperangan ini Nabi SAW utus pasukan dan mengirim pasukan ke sana untuk memberhentikan. Ini salah satu strategi perang Nabi ya. Kalau Nabi SAW dengar Bapak Ibu sekalian ada satu suku mau nyerang Madinah, maka beliau serang lebih dulu. Itu salah satu strategi perang beliau. Sehingga mereka tidak sempat menyerang ke Madinah. Karena kalau menyerang ke Madinah maka akan merepotkan kaum muslimin. Dan pasukan yang dikirim biasanya bisa pasukan besar, terdiri dari 1000 pasukan ke atas atau sariyah. Sariyah itu pasukan kecil. Ya, hanya beberapa orang, beberapa puluh orang, beberapa belas orang ya. Bahkan maksimal kalau salah 100 orang gitu ya. Itu pasukan hanya untuk mengagetkan musuh, menakuti mereka supaya mereka tidak datang. Nah, salah satunya ke Bani Lihyan ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, adanya motivasi untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selama memang itu peluangnya ada. Tentu tidak boleh kita sengaja melakukan keributan-keributan sebagai kaum muslimin ya. Tidak boleh, di Indonesia kan aman. Kita juga mau pengen pahala jihad dong Ustaz. Udah kita ganggu aja tetangga kita yang non muslim. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh sama sekali, itu hukumnya tidak boleh. Malah itu bisa berdosa karena dia mengacaukan ketentraman yang ada. Biarkan pemerintah yang turun tangan gitu ya. Nah itu seperti itu, jangan. Tapi kalau terjadi seperti negara lagi dijajah, kan ada 3 keadaan pernah saya jelaskan di bab jihad, itu hukumnya jadi wajib kita untuk berperang. Yang pertama kalau wilayah kita sudah diserang, nah kayak teman-teman Palestina itu diserang. Dulu kita diserang oleh Belanda, oleh Jepang, nah itu sudah fardu ain. Secara individu laki-laki perempuan berperang aja gitu kan. Yang kedua kalau pemimpin negara menginstruksikan untuk berperang. Presiden misalnya mengatakan, ayo semuanya pergi ke Palestina, itu wajib, kita nggak bisa pilihan. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau musuh dan kaum muslimin sedang berhadapan. Kita sudah di pasukan, musuh sudah kelihatan berhadapan. Ini nggak boleh kita lari dari medan perang. Ya. Kalau bukan kita mati syahid, maka kita membawa kemenangan pulang. Nah seperti itu. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang bisa kita ambil dari riwayat ini adalah, bagaimana dalam jihad boleh dibagi ya. Kalau misalnya pemimpin itu melihat maslahatnya adalah semua laki-laki ikut berperang, disuruh ikut semuanya. Tapi kalau maslahatnya wilayah kita juga butuh pertahanan, dibagi 2, maka dibagi 2 pasukan.
Ini terjadi ya di masa Nabi SAW waktu perang Badar, beliau kasih pilihan, yang mau ikut silakan, yang tidak mau ikut gak apa-apa. Tapi di perang Uhud beliau wajibkan semua laki-laki harus ikut. Kecuali yang punya udzur, yang sakit, yang tua, yang cacat. Anak-anak sama perempuan sudah jelas juga gitu ya. Tapi yang laki-laki ini kalau ada sakit, cacat dia ya, atau misalnya dia sudah sangat tua, nggak mungkin angkat senjata gitu ya, itu udzur. Kalau tidak harus wajib ikut ke semua. Di perang Ahzab juga semua, 1.000 orang laki-laki yang kuat semua harus ikut di perang Khandak ya, perang Ahzab. Itu diwajibkan. Nah sama dengan perang Tabuk juga diwajibkan ya. Jadi ada peperangan-peperangan Nabi yang Nabi tidak wajibkan semua, ada yang juga yang Nabi wajibkan ya. Di antaranya perang Bani Lihyan ini Nabi tidak wajibkan semua. Nabi mengiklankan untuk semua laki-laki muslim di Madinah, pokoknya setiap 2 orang, 1 harus pergi berperang. Sepakat aja kalian. Nah, Nabi bilang begitu. Jadi misalnya saya sepakat sama tetangga saya, udah saya yang pergi berjihad ya, berarti nanti keluarga saya titip sama dia. Nah, Nabi SAW titip pesan, 2 orang, 1 orang berangkat, khusus untuk perang Bani Lihyan ini. Dan yang sedang tidak berangkat, misalnya saya berangkat, tetangga saya akan menanggungi keluarga saya. Dan yang tidak berangkat punya kewajiban untuk membiayai dan mengurus keluarga orang yang sedang berangkat. Dan dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang jihad. Nah itu yang disebutkan di akhir riwayat ini. Liyakhruj min kulli rajulani rajul. Setiap 2 orang laki-laki, 1 orang pergi berperang. Thumma qala lil qa'id. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada yang tidak pergi. Saya sama tetangga, saya pergi, tetangga tidak pergi. Maka Nabi bersabda kepadanya, ayyukum khalafal kharija fi ahli falahu mithul ajrihi. Siapa yang membiayai keluarga temannya yang sedang pergi berperang, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang sedang pergi berperang tadi. Baik, hadits nomor 4 di bab kita dengan sanad hasan. Ini urutan 1239 dari awal belajar berbunyi dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, man jahaza ghaziyan sabilillah falahu mithlu ajrihi wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin aw anfaqa ala ahli falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang membekali seorang pejuang di jalan Allah, maka ia mendapat pahala seperti pahalanya. Dan barang siapa yang menggantikannya untuk mengurusi keluarga seorang pejuang dengan baik dan memberi nafkah kepada keluarganya, maka ia mendapat seperti pahalanya. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dan para perawinya adalah perawi dalam kitab As-Sahih. Riwayat ini mirip dengan riwayat sebelumnya tentunya, tidak ada sesuatu yang baru di sini. Dari riwayat ini kita bagi menjadi 2 faedah. Yang pertama adanya anjuran untuk membiayai peperangan, pejuang, ya. Kemudian yang kedua adalah pentingnya seseorang membiayai keluarga mujahid yang sedang ditinggal. Ada satu kejadian di masa Nabi SAW, ada 1 orang datang ingin berperang, tapi dia nggak punya bekal sama sekali. Lalu Nabi SAW mengatakan, pergilah kepada si fulan. Si fulan ini nggak disebutin namanya, dari orang Ansar. Kebetulan orang ini mau berperang, tapi tiba-tiba sakit keras. Dia nggak bisa berperang. Pergilah ke sana, sampaikan dari aku, kata Nabi SAW, maka dia akan meminjamkan semua perlengkapan perangnya. Maka orang ini pun pergi ke sana, disampaikan pesan tersebut, orang itu pun akhirnya meminjamkan kepada orang ini, ya, orang yang mau pergi berperang. Maka Nabi SAW memotivasi orang yang meminjamkan perlengkapan perangnya karena dia tidak bisa berangkat tadi, ya, bahwasanya dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berperang tadi. Ini apapun keterlibatan kita pada kebaikan seperti ini, kita akan dapat peluangnya. Mungkin kemarin misalnya kalau haji atau nanti di depannya ada yang mau pergi umroh dari kerabat, bapak ibu ada yang datang ke Jakarta misalnya dari luar kota, terus kita pinjamin mobil, dia pergi manasik kah, dia pergi daftar di travel kah, kita punya pahalanya loh. Gitu kan. Kita dapat pahalanya karena kita memudahkan bagi dia, walaupun hanya seperti itu. Ya, contoh-contoh saja, atau kita terlibat. Udah bisa nggak dari pembayaran umroh itu saya ikut libat, saya bayarin visanya ya, saya ikut misalnya, ikut andillah sesuatu gitu ya. Contohnya, atau dia nginap di rumah, kita jadikan sebagai tamu kita selama berapa hari, kita siapkan makan, minum, itu kan termasuk terlibat ya. Atau mungkin kita menghadiahkan pakaian, kita menghadiahkan sejadah, tas, apalah yang kira-kira bisa dipakai oleh dia. Keterlibatan ini semua ada nilainya. Ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang membedakan hanya kadar ikhlas niatnya kepada Allah, dan juga tentunya kalau bertemu antara si A sama si B. Si A ikhlas dan si B juga ikhlas. Berarti pahalanya sama. Tinggal kuantitas secara jumlah.
Mungkin kalau si A dia biayai full keluarganya umroh atau haji, yang si B mungkin hanya sekitar pinjamin mobilnya. Beda pahalanya. Tergantung dari kadar pengorbanannya. Baik, hadis terakhir dalam bab kita, hadis nomor 5, masih di bab yang sama tentunya ya. Ini dengan sanad hasan urutan 1240 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqati dhillu fustatin fi sabilillah wa minhatu khadimin fi sabilillah au taruqatu fahlin fi sabilillah." Sedekah yang paling utama adalah naungan kemah dalam perang di jalan Allah, bantuan berupa seorang pembantu di jalan Allah, atau unta betina yang siap dibuahi oleh unta jantan di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis ini adalah hadis hasan ya sahih. Di sini ada ditambahkan di bawah bagian pegang buku tentunya ada taruqatu fahlin. Unta betina yang siap dibuahi oleh unta jantan, ia berumur minimal 3 tahun dan 4 tahun. Lebih sedikit ya. Maksudnya adalah seorang tentara diberi seorang pembantu atau unta yang mempunyai kriteria seperti disebutkan tadi. Hal yang demikian merupakan sedekah yang paling utama. Baik, kita sekarang masuk ke faedah daripada hadis. Yang pertama, potongan sabda Nabi SAW, afdalus sadaqat, sedekah yang paling utama. Di sini bisa bermakna adalah dalam masalah perang. Jadi sedekah yang paling afdal di perang adalah ini. Nah, gitu. Tidak bermakna global. Karena kalau global, berarti semua sedekah dikalahkan oleh sedekah yang sedang dibahas ini. Ya. Tetapi makna kalau kita lebih khususkan adalah semua jenis sedekah yang dikeluarkan kalau untuk perang, ini yang paling terbaik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya ragam pilihan dalam mendukung peperangan. Pilihan yang pertama adalah kita menyiapkan tendanya. Karena umumnya orang pergi berperang butuh tenda. Teman-teman kita sekarang di Gaza, di Palestina ini, kalau Bapak Ibu ada kelebihan rezeki bisa ikut program, mereka karena tidak bisa sholat kecuali di tanah lapang, maka ada program dan mereka tidak memungkinkan membangun bangunan sekarang. Karena ada, kalau tidak mungkin ada bangunan baru, semen, bahan-bahan ini mahal sekali dan tidak bisa masuk. Maka sekarang ada program, kami dapat penawaran dari sana itu buat masjid tapi dari tenda. Bisa menampung antara 100 sampai 150 orang. Saya tidak ingat biaya antara 10 lupa saya biaya. Nanti insya Allah coba saya cek lagi di yayasan dan kami informasikan ke teman-teman panitia ta'lim nanti untuk bisa lihat itu ya. Tapi itu digunakan dan bisa tahunan sifatnya. Nah, ini juga termasuk sebenarnya tenda yang dipakai di jalan Allah. Karena tenda di sini bisa bermakna tenda itu dipakai untuk istirahatnya mujahid, dipakai sholat ya. Ini semua masuk dalamnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, pilihan yang kedua, yaitu menyiapkan seorang pembantu di jalan Allah. Di sini, kalau jihad, biasanya di masa Nabi SAW itu seperti Nabi sendiri juga miliki itu ya. Nabi SAW memiliki pembantu khusus untuk menyiapkan kuda beliau, pelanah beliau, gitu kan, pedangnya. Ada pembantunya memang, gitu ya. Biasanya begitu ya, membantu mujahid itu. Atau misalnya kalau dia lagi berhalangan, dia butuh untuk dibantu diambilin air atau apa, maka orang ini memang dibayar. Nah, seperti itulah mirip dengan kita kalau maaf asisten rumah tangga di rumah, tapi ini di medan perang. Nah, itu juga termasuk bagian secara substansial yang bisa kita raih pahalanya. Ada orang-orang memang yang mau menjual jasanya, dia digaji untuk menemani si mujahid tadi. Baik dia ikut perang atau dia tidak ikut perang. Nah, ini termasuk bagian daripada pilihan gitu ya. Makanya tadi di penjelasan di bawah oleh Al-Mundhiri beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan seorang tentara diberi seorang pembantu untuk membantu dia selama perjalanan, ya. Kemudian pelajaran yang keempat dan ini pilihan yang ketiga, taruqati fahlin atau kita bersedekah dengan unta betina yang siap dibuahi. Tadi sudah disebutkan 3 sampai 4 tahun umurnya. Artinya kita tahu nih sebenarnya orang ini suka pergi berjihad. Di masa dulu orang kalau perjalanan jauh itu paling suka pakai unta. Karena unta itu sabar. Dia bisa sampai 2-3 hari gak minum, gak makan gitu ya. Unta itu sabar.
Dan memang ada salah satu sebabnya kalau ibu dan bapak baca tafsir ayat Al-Quran wa ilal ibili kaifa khuliqat, dan kepada unta bagaimana dia diciptakan. Itu saya pernah lihat penelitian ilmiahnya lebih dari 10 atau 15 kelebihan unta yang Allah suruh kita lihat ya. Di antaranya kelopak mata unta itu ada dua. Ada yang transparan, ada yang kulit kayak kita. Nah biasanya kalau lagi badai di padang pasir itu, unta menurunkan kelopak mata yang transparan itu. Sehingga matanya tidak sakit. Ya kemudian juga unta itu memiliki bibir bagian tengah itu terbelah. Kalau dia coba lihat cuplikan sebentar di YouTube unta lagi makan. Itu terbelah. Jadi dengan itu dia bisa makan pohon-pohon berduri di padang pasir. Jadi tidak melukai mulutnya. Nah yang paling unik itu adalah unta itu kalau minum, dia akan terus menyedot air sampai ada satu gentong di perutnya, itu terpenuhi dan itu bersih. Nah itu bersih. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan kalian minum seperti unta. Karena unta itu kalau minum dia nggak berhenti. Sampai dia merasa terpenuhi kantongnya itu. Itu bisa menampung mungkin 10 literan air gitu ya. Jadi cukup besar. Ya. Nah itu biasanya orang-orang di masa dulu, kalau mereka perjalanan jauh, mereka kehabisan bekal makanan dan air, nah unta itu disembeli. Dagingnya dimakan, kantong air itu dijadikan bekal air. Itu diantaranya gitu ya. Nah kenapa di sini unta disampaikan? Karena unta itu diantaranya manfaatnya. Perjalanan jauh dan memang karena itu diantara kelebihan juga yang lain adalah Allah buat kakinya kan kecil, lebih kecil dari badannya. Itu membuat dia kuat jalan di padang pasir. Orang kalau kayak gajah misalnya jalan di padang pasir itu cepat letih. Ya. Tapi kalau kayak unta itu biar jalan jauh dia nggak ada masalah. Ya. Biar biasa pelari maraton orang yang itu kakinya kecil. Ya. Mereka sudah terbiasa jalan gitu ya. Mungkin sudah tidak ada lemak lagi di kakinya. Tapi salah satunya itu. Salah satu hikmahnya ya seperti itu. Nah ini yang dimaksudkan dengan kenapa harus unta. Walaupun sebenarnya Nabi SAW di Madinah di masa beliau menerima juga sumbangan kuda, ya, ada juga yang menyumbang kuda gitu ya. Ada hadis yang menyebutkan termasuk sedekah yang afdal itu adalah bersedekah sepasang hewan, misalnya sepasang unta jantan betina. Pokoknya untuk lillahi ta'ala deh, nanti berkembang biak digunakan aja. Nah, begitu juga dengan kuda, begitu juga dengan domba. Nah, semua itu masuk di dalamnya. Baik, dengan ini berarti alhamdulillah bab nomor 3 kita sudah selesai. Sekarang kita akan masuk bab nomor 4. Dan bab nomor 4 ini sedikit agak panjang bahasan hadis-hadisnya. Kita akan coba ambil kalau tidak salah sampai 15 urutan hadis ya. Tapi kita mungkin akan baca di hadis pertama dan hadis keduanya kemungkinan besar. Karena hadis kedua saja itu sudah cukup panjang sampai 2C ya. Bab nomor 4 ini Bapak Ibu sekalian adalah bab anjuran menambat kuda yang dipersiapkan untuk kepentingan jihad. Bukan karena ria atau mencari popularitas, tentang keutamaannya, anjuran berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengannya, dan larangan memotong rambut kepalanya karena padanya terdapat kebaikan dan keberkahan. Jadi di sini khusus bicara masalah kuda. Nah, khusus bicara masalah kuda. Jadi di sini ada beberapa bagian ya, anjuran menambat di sini. Nanti akan kita jelaskan juga dalam hadis untuk kepentingan jihad, khusus memelihara kuda. Tujuannya kapan jihad butuhkan dia kasih. Ya. Kemudian bukan karena riya atau mencari popularitas, bukan untuk berbangga-bangga. Tuh kuda sana tuh yang dipakai mujahid itu saya yang punya loh, atau begini itu bukan karena itu. Terus keutamaan apa yang didapatkan kalau orang lakukan itu dia menambat kuda dan dia tidak riya. Anjuran berkenaan dengan hal yang berhubungan dengannya, dengan perawatan kuda itu. Tidak boleh memotong rambut kepalanya karena padanya terdapat kebaikan dan keberkahan. Semua yang diniatkan karena Allah itu Allah berikan keberkahan. Hadis pertama dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1241 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ihtabasa farasan fisabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa baulahu fi mizani yaumal qiyamah yakni hasanat." Barang siapa yang menambat seekor kuda yang dipersiapkan untuk berperang di jalan Allah karena beriman kepada Allah dan yakin akan janjinya, maksudnya akan dibalas pahala besar surga nanti. Maka semua makanan, minuman, kotoran, bahkan kencingnya kuda tersebut
akan berada dalam timbangannya pada hari kiamat, maksudnya pahalanya. Hadis riwayat Bukhari, juga An-Nasai dan selain keduanya. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adanya anjuran untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam riwayat ini disebutkan kuda, khusus ditambatkan bisa untuk jihad, dipakai jihad, ya. Di masa sekarang orang sudah pakai pesawat, orang sudah pakai mobil tank, orang pakai beberapa jenis mobil militer lah ya. Mungkin saya tidak hafal semua nama-namanya, tapi semua itu masuk di dalamnya. Walaupun di sini dimaksudkan adalah kuda. Tujuan utama adalah transportasi yang kalau dibutuhkan untuk perang, jihad, dia ada. Nah seperti itu ya. Maka ini ada anjuran untuk melakukan itu. Tapi dengan syarat karena keimanan dan membenarkan janji Allah. Maka dia akan dapatkan pahalanya gitu ya. Sini fokusnya kepada kuda, tapi yang lain juga bisa masuk dalamnya ya. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya apapun yang dikorbankan di jalan Allah, kalau di sini dalam hadis kita masalah kuda, ini luar biasa. Karena sudah diwakafin untuk Allah, maka secara otomatis semuanya, makanan yang dimakan oleh kuda itu, rumput atau yang lainnya, minuman air yang diminum, kotoran yang keluar, tinja dan juga kencingnya, semua akan ditimbang di timbangan amal menjadi pahala bagi orang yang menambatkan kuda itu. Ya. Mungkin kalau kita di masa sekarang mobil, pesawat itu mungkin servisnya, biaya-biaya servis segala macam, bensinnya, ya, bahan bakarnya, semua itu akan menjadi nilai pahala ekstra tambahan. Kemudian selanjutnya hadits nomor 2, ini saya bilang mungkin kita tutup dengan ini karena ada 2A, 2B dan 2C. Mirip-mirip riwayatnya tapi masih menyebutkan hal yang sama. Yaitu menyebutkan tentang masalah menambat kuda ya. 2A-nya dengan sanad sahih dan ini urutan 1242 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, qila ya Rasulullah fal khail, qala al khailu thalatha. Hiya li rajulin wizrun wa hiya li rajulin sitrun wa hiya li rajulin ajrun. Fa amma allati hiya lahu wizrun fa rajulun rabataha riya'an wa fakhran wa buwa'an atau li ahli al-Islam fa hiya lahu wizr. Saya ulangi dulu. Fa rajulun rabataha riya'an wa fakhran wa niwa'an li ahli al-Islam fa hiya lahu wizr. Wa amma allati hiya lahu sitrun farajulun rabataha fi sabilillah thumma lam yansa haqqallahi fi dhuhuriha wala riqabiha fahiya lahu sitrun. Wa amma allati hiya lahu ajr farajulun rabataha fi sabilillah li ahli al-Islam fi marjin aw rawdah fama akalat min dhalikal marji aw ar-rawdati min syai' illa kutiba lahu adada ma akalat hasanat wa kutiba lahu adada arwathiha wa abwaliha hasanat la taqta'u tiwalaha fastannat syarafan aw syarafaini illa kataballahu lahu adada athariha wa arwathiha hasanat wala marra biha sahibuha ala nahrin fasharibat min wala yuridu an yasqiyaha illa kataballahu ta'ala lahu adada ma syaribat hasanat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan kuda? Maksudnya ditambat di jalan Allah, dipelihara untuk digunakan di jalan Allah. Dan ada rincian yang lain tak tentang masalah kuda-kuda. Maka kata Nabi SAW, kuda itu ada 3 macam. Yang pertama, yang mendatangkan dosa bagi pemiliknya. Yang kedua, yang menjadi penutup dosa bagi pemiliknya. Dan yang ketiga, yang mendatangkan pahala yang melimpah bagi pemiliknya. Adapun kuda yang mendatangkan dosa yang pertama bagi pemiliknya adalah kuda yang ditambat oleh pemiliknya karena riya, sombong, dan untuk menyerang orang-orang Islam, maka ia mendatangkan dosa baginya. Adapun kuda yang menjadi penutup dosa baginya adalah kuda yang ditambat oleh pemiliknya di jalan Allah. Kemudian ia tidak melupakan hak Allah pada punggung dan lehernya, maka ia menjadi penutup baginya. Kemudian yang ketiga, adapun kuda yang mendatangkan pahala melimpah bagi pemiliknya adalah kuda yang ditambat di jalan Allah, di padang gembala atau padang rumput untuk membela orang-orang Islam. Maka tidak ada sesuatu pun yang dimakan, yang ia makan, kuda itu makan di padang gembala atau padang rumput, melainkan dicatat pahala untuknya sebanyak rumput yang dimakan oleh kuda itu. Dan dicatat pula untuknya pahala sebanyak kotoran atau air kencing kuda itu.
Tidaklah terputus talinya hingga ia berkeliaran 1 atau 2 putaran, melainkan Allah pasti akan mencatat untuknya pahala kebajikan sebanyak bekas dan kotorannya. Dan tidaklah kuda itu dibawa oleh pemiliknya ke tepi sungai, lalu ia minum di situ dan tidak pula ia hendak memberinya minum, melainkan Allah Ta'ala mencatat untuknya pahala kebajikan sebanyak air yang diminum kuda tadi. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, lafaz ini merupakan menurut riwayat Muslim, hadits ini merupakan potongan hadis yang telah disebutkan dalam bab man'u zakah atau hadis yang pertama tentang masalah orang yang menolak membayar zakat. Saya bacakan 2B-nya karena mirip-mirip lafadznya dengan sanad sahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, hanya saja pada riwayatnya disebutkan فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ لَا تُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا أَجْرٌ وَلَوْ عَرَضَ مَرْجًا أَوْ مَرْجَيْنِ فَرَعَاهَا صَاحِبُهَا فِيهِ كُتِبَ لَهُ بِمَا غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ وَلَوْ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا أَجْرٌ وَلَوْ عَرَضَ نَهْرًا فَسَقَاهَا بِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها. وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا ولا يحبس حتى ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها. وأما التي هي له وزر فالذي يتخذها عشرا وبطرا وبذخا عليهم. Adapun orang yang kudanya mendatangkan pahala baginya adalah kuda yang dia peruntukkan di jalan Allah dan mempersiapkannya untuk itu. Tidaklah ia memasukkan sesuatu ke dalam perut kuda itu, melainkan dicatat baginya atau bagi pemiliknya 1 pahala karenanya. Dan kalau sekiranya dia membawanya ke 1 atau 2 padang rumput, lalu dia mengembalakannya di situ, maka dicatat baginya dengan apa yang masuk ke dalam perutnya 1 pahala. Kalau sekiranya ia lari kuda itu 1 atau 2 putaran, niscaya dicatat 1 pahala baginya untuk setiap langkah yang dilangkahkannya. Dan kalau sekiranya dia membawanya ke sungai lalu meminumkannya di situ, maka ia mendapat 1 pahala lagi untuk setiap tetesan air dari sungai itu yang masuk dalam perut si kuda. Hingga beliau menyebutkan pahala pada kotoran dan kencingnya. Adapun kuda yang menjadi penutup dosa bagi pemiliknya adalah yang dijadikan sebagai jalan untuk tidak meminta-minta, menjaga harga diri dan juga memperbagus diri, dan dia tidak menahan hak punggung dan perutnya baik dalam kondisi lapang maupun sulit. Adapun kuda yang mendatangkan dosa bagi pemiliknya adalah yang dia jadikan sebagai sarana kesombongan, kecongkakan dan gengsi-gengsian terhadap orang lain. Dalam kurung al-hadith, maksudnya hadith ini masih ada lanjutannya, tapi sampai sini saksi bahasan. Sebagai penutup 2C-nya dengan sanad sahih dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara singkat yang mirip dengan lafaz riwayat Ibnu Khuzaimah, lafaz Al-Baihaqi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, al-khairu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah wal khairu thalath, khailun ajrin wa khailu wizrin wa khairu sitrin. فأما خيل ستر فمن اتخذها تعففا وتكرما وتجملا ولم ينس حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما خير الأجر فمن ارتبطها في سبيل الله فإنها لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان له أجر حتى ذكر أرواثها وأبوالها ولا تغدو ولا تعدو في واد شوطا أو شوطين إلا كان في ميزانه. وأما خيل الوزر فمن ارتبطها تبذخا على الناس فإنها لا تغيب في بطونها شيء إلا كان وزرا عليه حتى ذكر أرواثها وأبوالها ولا تغدو في واد شوطا أو شوطين إلا كان له وزر. Pada kuda sendiri terikat kebaikan pada ubun-ubunnya hingga hari kiamat. Dan kuda itu ada 3 macam, yaitu kuda yang membawa pahala, kuda yang membawa dosa, dan kuda yang menjadi penutup dosa-dosa. Adapun kuda yang menjadi penutup dosa bagi pemiliknya adalah orang yang menjadikannya untuk tidak meminta-minta, menjaga kehormatan diri, dan memperindah diri. Dan dia tidak melupakan hak punggung dan perut kuda itu dalam keadaan lapang ataupun sempitnya. Sedangkan kuda yang membawa pahala adalah orang yang mengikatnya di jalan Allah
Sesungguhnya tidaklah kuda itu menelan sesuatu ke dalam perutnya, melainkan orang itu mendapatkan pahala. Hingga beliau SAW menyebutkan kotoran dan air kencing kuda itu. Dan tidaklah kuda itu berlari-lari 1 atau 2 putaran di satu lembah, melainkan ia akan menjadi pahala di dalam catatan amal kebaikan pemiliknya. Adapun kuda yang mendatangkan dosa adalah orang yang menjadikan kuda tersebut sebagai sarana kesombongan terhadap manusia. Sesungguhnya tidaklah kuda itu menelan sesuatu ke dalam perutnya, melainkan ia menjadi dosa bagi pemiliknya. Hingga Nabi SAW menyebutkan kotoran dan air kencing kuda itu pun jadi dosa. Dan tidaklah kuda itu berlari di satu lembah 1 atau 2 putaran, melainkan menjadi dosa bagi pemiliknya. Hadis ini tentunya sebagaimana sudah disebutkan tadi, ya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kita tutup dengan ini insyaAllah ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang dengan hadis yang selanjutnya. Dari 3 buah riwayat ini kita ambil pelajaran. Bapak Ibu sekalian, di riwayat yang 2A-nya kita mengambil kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Abu Hurairah yang menyampaikan kepada kita kronologis hadis tadi yang panjang lebar kita sebutkan. Dan sepertinya di 2B dan di 2C juga ini sama ya, lafadznya dinukil dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang bertanya tentang hukum-hukum agama. Diambil dari potongan hadis nomor 2A, ditanyakan kepada Nabi SAW. Tapi pertanyaan ini harus ada syarat-syaratnya, karena memang dia butuh untuk mengetahui jawabannya, sehingga ada keikhlasan. Bukan untuk menyaingi seorang alim, bukan untuk riya dan yang sejenisnya. Gitu ya. Sehingga dia bertanya kalau memang dia butuh. Kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana Nabi SAW membagi kuda di dalam Islam menjadi 3 bagian. Ada yang menjadi sumber pahala maksimal, ada yang menjadi penutup terhadap kebutuhan dan bisa jadi pembersihan dosa, dan ada justru yang menjadi sumber dosa itu sendiri. Nah kalau yang pertama disebutkan, kalau yang berbau dosa, di 2A-nya disebutkan, di 2B juga disebutkan, di 2C juga disebutkan, cuma riwayat ini saling menguatkan satu sama yang lain. Kalau di 2A disebutkan adalah orang yang sengaja menambat kuda. Dia beli kuda, sekarang kan banyak orang itu ya, beli kuda, kemudian tujuannya hanya untuk berbangga-bangga. Dia punya 10 kuda, satu kudanya 1 miliar, 2 miliar, karena kuda itu bagus ya. Tapi memang untuk berbangga-bangga, untuk sombong-sombongan aja. Jadi sengaja malah hanya untuk pamer. Ini bagian dari dosa. Kuda itu jadi dosa, karena hanya jadi kesombongan buat dia. Mubadzir, untuk apa? Uang miliaran ditaruh hanya untuk kesombongan gitu ya. Dan juga ditambahkan, ya, di dalam riwayat nomor 2A, dan juga digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Itu pasti jadi dosa. Dan riwayat 2B dan 2C menyebutkan, kalau riwayat 2A hanya menyebutkan saja kuda itu jadi dosa. Tapi di 2B dan 2C dirincikan, sampai pada air kencingnya kuda itu, sampai makanannya, minumannya, kotorannya, semua jadi dosa bagi pemilik yang tadi sengaja menambat kuda untuk sombong-sombongan. Gengsi-gengsian gitu ya. Oh itu teman sana beli kuda 1,5 miliar, saya beli yang 2 miliar. Nah, misalnya hanya untuk gitu pamer-pamer aja ya. Kuda dipakai hanya untuk pakai pakaian, gaya, kemudian foto, udah selesai. Habis itu ditinggal. Nanti bulan depan lagi baru ditunggangi. Mubadzir ya. Maka ini ada arahnya ke sana. Ini bisa menjadi dosa bagi dia. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil, jadi pelajaran yang ketiga tadi itu tentang masalah jenis pertama kuda. Ya, yang bisa mendatangkan dosa. Pelajaran keempat adalah kuda yang bisa menjadi penutup terhadap dosa-dosa. Pemenuh terhadap kebutuhan, yaitu kuda yang dipakai, ditambat untuk kebutuhan kita. Memang kita butuh, seperti ada orang menyewakan kudanya, gitu kan? Untuk orang belajar kuda misalnya, ya. Nah itu bisa. Ya, tetapi dia memang betul-betul tidak melupakan haknya kuda itu. Disebut sini hak punggung. Hak punggung itu maksudnya jangan dibebankan di atas kemampuannya. Dia tidak lupakan makanan dan minuman kuda tersebut. Ya. Maka itu akan menjadi sitter, penutup terhadap kebutuhan dia dan juga pengampun dosa-dosanya. Pelajaran yang terakhir yang kelima yang bisa diambil adalah kuda yang justru menjadi sumber pahala besar. Kita beli kuda, ditambat, udah itu untuk di jalan Allah. Kapan dibutuhkan jihad silahkan, gitu kan? Maka akan bisa dipakai. Nah ini semua yang berhubungan dengan kuda itu, makanannya, minumannya, kotorannya. Bahkan tadi disebutkan lebih rinci lagi, kalau kuda itu sempat dibawa oleh pemiliknya ke satu sungai, lalu minum air, walaupun dia tidak niat ingin memberikan air, kuda itu tiba-tiba minum sudah jadi pahala buat dia.
Bahkan kalau kuda itu lepas ikatannya dan dia sempat berlari di tempat itu 1 atau 2 putaran, setiap langkahnya dicatatkan pahala buat dia. Nah ini kuda yang kena ditambat di jalan Allah, maka menghasilkan pahala maksimal. Ya seperti itu. Berarti kembali kepada pentingnya seseorang untuk bisa menambatkan kuda di jalan Allah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah membeli seekor kuda, lalu beliau iklanin di Madinah kalau ini di jalan Allah, ini sabilillah. Bukan hanya untuk jihad, tapi kuda itu kayak transportasi gratis. Siapa saja mau pakai bisa. Ya, kuda itu orang semua sudah tahu kalau itu kuda Umar bin Khattab wakafkan di jalan Allah. Mirip kalau kita sekarang mobil gratis, ambulan gratis dan segala macam. Nah seperti itu. Tapi beliau pernah menambatkan kuda untuk itu. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benda dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.